Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Kesempatan sore hari ini kita masih diberi kenikmatan untuk dipertemukan kembali di bulan Ramadan, menjalankan ibadah puasa di bulan yang penuh berkah dan maghfirah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kekuatan dan juga kasih sayangnya untuk menyelesaikan Ramadan di bulan ini sampai selesai. Para pemirsa Pojok Ilmu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan sore yang berbahagia ini akan saya sampaikan sebuah materi tentang pentingnya mencintai diri sendiri atau self-love. Mencintai diri sendiri atau self-love sungguh sangat berbeda dengan perasaan egois atau juga narsis yang sering kita sebut dengan ujub. Egois itu cenderung mementingkan diri sendiri. Egois dan mencintai diri sendiri pada hakikatnya sangat jauh berbeda. Egois cenderung mementingkan diri sendiri sehingga apapun yang dilakukan pada dasarnya untuk mementingkan diri sendiri. Sedangkan self-love mencintai diri sendiri tapi tidak lupa untuk mencintai orang lain, sehingga porsi keduanya berimbang. Salah satu keindahan Islam adalah mengajarkan kepada makhluknya untuk mencintai diri sendiri, sebagaimana Allah mencintai makhluknya. Sebagai manusia, kita harus mampu untuk mencintai diri sendiri, supaya kita semakin mengenal dan mencintai Sang Pencipta. Seperti terdapat dalam Alkitab Al-Musyakafatul Qulub, di mana Imam Al-Ghazali mengatakan, menyayangi diri sendiri itu sama dengan menyelamatkan diri dari azab Allah lewat menjauhi dosa, taubat, dan melakukan amal soleh yang ikhlas sebelum menyelamatkan orang lain. Mencintai diri sendiri adalah sebuah kewajiban sebagai sebuah rasa syukur kita terhadap Allah, sebagai rasa syukur kita atas nikmatnya. Namun masih ada beberapa yang belum memahami konsep mencintai diri sendiri. Sesungguhnya mencintai diri sendiri adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak akan melakukan tindakan yang membahayakan diri kita sendiri, apalagi menganiaya diri sendiri, baik menganiaya jasmani kita, jiwa kita, rohani kita, maupun akal kita. Dalam hadis qudsi yang populer di kalangan sufi yang disebutkan, barang siapa mengenal diri sendiri, maka dia akan mengenal Sang Penciptanya. Untuk bisa mencintai diri sendiri, kita harus tahu siapa sih sesungguhnya kita sebagai makhluk Allah yang paling sempurna. Seperti terdapat dalam surat At-Tin, Bismillahirrahmanirrahim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Artinya apa? Bahwa Allah menciptakan kita dengan bentuk yang paling paripurna dibanding dengan makhluk lainnya. Kita ada ruh, ada jasad, dan ada akal. Semuanya diciptakan seimbang, balance, tawazun. Tidak ada yang berlebih dan tidak ada yang berkurang. Para pemirsa Pojok Ilmu yang dirahmati Allah, 3 komponen kesempurnaan manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang harus kita pahami dan menyeimbangkan ketiga-tiganya sebagai sebuah satu kesatuan yang utuh dan berimbang tentunya. Kalau hanya memperhatikan akal saja, mengabaikan perasaan kita, kacaulah hidup kita. Perasaan kita saja mengabaikan akal, maka hidup kita terasa menjadi melo, selalu baper. Jadi kacaulah juga. Perasaan dan akal saja kita abaikan, jasmani itu juga akan semakin kacau. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari disahkan, suatu hari datang 3 orang sahabat ke istri Nabi. Mereka semua penasaran dengan laku ibadah Nabi. Sebagai orang yang tinggal serumah, tentu istri-istri beliau lebih tahu detail aktivitasnya, termasuk dalam hal beribadah. Kunjungan 3 sahabat tidak diketahui oleh Rasulullah. Begitu mereka mendengar menjelaskan apa dan bagaimana ibadah Nabi, mereka heran. Ternyata ibadah Nabi tidaklah sesuai dengan ekspektasi yang mereka bayangkan. Dalam pandangan mereka, sahabat Nabi itu
sebagai seorang nabi tentunya memiliki tingkat spiritualisme yang tinggi. Ibadahnya pasti sangat luar biasa. Tetapi realitasnya tidak demikian. Mereka pun menyimpulkan bahwa wajarlah nabi ibadahnya seperti begitu. Ya karena apa? Karena sudah dijaminlah mendapat ampunan dari Allah. Kalau kita ya tetap harus berlomba-lomba dalam beribadah. Siapa yang paling banyak, siapa yang paling hebat, dialah yang paling kemudian paling hebat ya. Mereka bertekad untuk beribadah lebih tinggi lagi. Ada yang berjanji akan melaksanakan sholat malam selama itu setiap malam. Ada juga yang bersikukuh untuk berpuasa setiap hari. Nah, bahkan ada juga yang mantap menyatakan untuk membujang seumur hidup demi fokus untuk beribadah. Ini sebuah tekad yang sangat konyol. Mereka ini sampailah kabarnya ke telinga Rasulullah. Segeralah beliau sang Nabi berkata, demi Allah, aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Tapi tidak selamanya aku berpuasa. Aku juga tetap menikahi wanita. Lanjut nanti. Dari kisah tersebut bisa disimpulkan bahwa kita tidak boleh ada sisi-sisi yang terabaikan. Jika kita memperhatikan sisi rohani saja, seperti malaikatlah kita. Kalau kita memperhatikan sisi jasmani saja, jadi binatanglah kita. Kalau kita hanya memperhatikan sisi akal saja, tentu akal tidak bisa jamin sesuatu yang benar karena ada kebenaran yang tidak bisa dijangkau dengan akal. Maka kita ingin memahami, menjadi manusia sempurna harus memperhatikan tiga hal tersebut. Dan jangan sampai kita mengabaikannya, apalagi menganiaya sisi-sisi ketiganya tersebut. Untuk kita diharuskan memperhatikan kesehatan, memperhatikan badan kita, keluarga kita, jangan sampai salah satunya teraniaya. Sayyidina Ibrahim berpesan dalam ucapannya, seseorang yang berakal selama akalnya belum dikalahkan oleh nafsunya, maka mereka itu mempunyai ada saat-saat dalam hidupnya. Ada saat-saat dia berdialog dengan Tuhan, seperti sholat, baca Quran, berdoa. Ada juga saat-saat berpikir dengan akalnya tentang alam raya, menuntut ilmu. Ada juga melakukan introspeksi, kontemplasi, merenung. Ada saat juga dia bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Dan ada saat untuk berekreasi, menyenangkan dirinya sendiri. Maka jangan sampai tidak memperhatikan tubuh kita. Tubuh kita juga perlu dirawat. Mandi, berdandan selayaknya ajaran agama. Jangan sampai kita tidak perhatikan itu. Jangan sampai kita tidak bersedih. Jangan sampai kita bersedih lantas larinya ke musik atau ke dukun. Tentu harus berimbang dengan yang lainnya juga. Yang penting itu ada hubungan dengan Tuhan dan tentunya ajarannya. Itulah konsep mencintai diri sendiri dengan menjadi manusia yang utuh yang harus kita pahami tentang diri kita sendiri. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.